Oh, enak sekali pepayanya, manis. Daripada ambil itu, lebih baik kamu cari pemberian lainnya. Saat Perang sedang berjalan, ia melihat kerbau yang sedang berendam di dalam lumpur. Segar-segar, siang-siang seperti dalam. Itu kan kerbau. Berdekatan, oh, tapi di sini mau jalan-jalan. Kalau tidak boleh berdekatan dengan Ya karena badanku jorok dan kotor. Kalau berdekatan denganku, bisa-bisa menjatuhkan ke dalam lumpur. Terbang, sedang berdekatan aku. Ada yang tahu? Siapa tahu aku tiba-tiba datangnya. Hai kura-kura. wah, indah sekali. Iya, aku kan belum cantik di hutan ini. Dan semoga cepat, tidak seperti kau, kura-kura lambat. Iya, tentu memang lama. Oh iya, Tahu buat apa? Tahu bang, ketika bapak bicara dengan pura-pura, kamu mau makan? Tidak, pura-pura membagi makanannya dengan berat. Berat telah menunjukkan ada yang suka hati pura-pura. Sejak hari dasar kerja, hati pura-pura menginjak teman temannya yang busuk. Hah? Pura-pura? Apa yang kamu lakukan? Lihat, mulutku jadi kotor dan bau. Tadi sudah aku membersihkannya. Kalau mulutku sampai rusak bagaimana? maaf, aku tidak sengaja. Ketika tadi kan merak tidak bersifat kotor, apa yang terjadi pada merak? Oh, tidak salah. Wow, ya benar. Ayo, aku bilang. Angin yang berat dapat terlepas, tapi beberapa bulu ekor terlepas dan masih nempel di batang pohon. Setelah kerbau dan kura-kura itu dibina oleh seekor merak, merak akhirnya mendapatkan kamar. Dan gimana sih kerbau dan kera? Apakah coba salah satu dari kalian mencontohkan sifat rendah hati, hemat dan sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Coba Marisa, contohkan apa yang dilakukan Marisa ketika mempunyai sifat rendah hati. Saat saya meminjam uang, saya menyimpannya. Saya tidak bersikap aku. Beri tepuk tangan Marisa. Jadi, pengertian rendah hati adalah secara bahasa berarti keadaan dan secara istilah tawadhu adalah sikap rendah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba Mbak Erika sebutkan dalil terkait tentang sifat rendah hati. Itu terdapat pada surah Al-Qur'an ayat 60. Ya, yang artinya Artinya hamba-hamba Tuhan yang mengasihi itu adalah beriman di atas bumi dengan rendah hati. baik. Baik anak-anak, di sini juga ada ciri-ciri tentang sifat rendah hati. Ada beberapa manfaat dan ciri-ciri tentang sifat rendah hati. Coba Nagita ibu lihatin. Sedang ngantuk ya nak?
ciri-ciri sifat rendah hati yang disebutkan oleh kita tadi. Berarti kita harus menghargai pendapat orang lain. Terus yang kedua, kita tidak boleh menonjolkan diri. Kalau misalkan contohnya kalau kita mendapatkan nilai yang bagus, kita nggak boleh sombong. Siapa yang di sini sombong kalau mendapatkan nilai yang bagus? Ada. Ada. Dari kalian ada? Nak Ridu. Luar biasa, tepuk tangan. Selanjutnya tentang sifat hemat. Apa itu sifat hemat? Tidak boros. Tidak boros. Baik, saya anak-anak coba sebutkan Mas Yemi dalil terkait tentang sifat hemat. Terdapat pada Quran surat Al-Isra ayat 26 sampai 27. Ya, yang artinya Dan berbuatlah dan berikanlah hanya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin. Dan orang yang dalam perjalanan, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. jadi sifat hemat adalah sifat yang tidak atau tidak dan dia merasa cukup dan dia tidak merasa boros. Nah, itu. Selanjutnya yang sederhana. Apa yang kalian tahu tentang sifat sederhana? Siapa Fadila? Apa itu sifat sederhana? Sederhana itu berarti kita mensyukuri apa yang kita miliki, tidak berusaha mendapatkan apa yang seperti orang lain. Misalnya kita punya sepeda, ya sudah kita punya sepeda. Jangan kita sudah punya sepeda tapi menginginkan motor, lalu kita melakukan hal-hal yang tidak baik untuk mendapatkan. Baik, coba Nadia, coba sebutkan dari tentang sifat sederhana. Itu ada dalam surat Al-Hadid ayat 20, Bu. Ayat 20 yang artinya Artinya itu, ketahuilah bahwa kehidupan dunia ini hanyalah permainan, kelengahan, perhiasan, dan saling bermegah-megahan di antara kamu serta berlomba-lomba dalam banyaknya harta dan anak keturunan. baik anak. Kita tadi kan sudah belajar tentang mengenai sifat apa aja tadi ada 3 sifat rendah hati. Jadi kita harus memiliki sifat rendah hati, hemat dan sederhana. Karena orang yang punya sifat rendah hati itu dia tidak sombong dan juga tidak takabur ya. Untuk itu kita harus mempunyai sifat rendah hati.
Mana kelompok Memberikan ujian kepada teman yang berhasil memenangkan lomba yaitu rendah hati. Dan yang kedua itu mematikan lampu pada siang hari yaitu hemat. Dan yang ketiga itu selalu membeli barang dengan merek terkenal meskipun harganya mahal. Itu artinya bahwa tapi ini tidak ada. Ya. Terus yang keempat itu menggunakan rezeki punya saat hari yaitu hemat. Terus yang kelima itu tidak membanggakan diri meskipun mendapat nilai tinggi yaitu rendah hati. beri tepuk tangan. Baik anak-anak, coba kalian kembali ke tempat duduk. Baik anak-anak, gimana pelajaran hari ini? Apakah menyenangkan atau kurang menyenangkan? Coba tentukan Aida apa sifat rendah hati? Baik anak-anak, di sini Ibu yang menjelaskan bahwa sifat rendah hati dan sikap sederhana itu harus dimiliki oleh setiap individu. Dan ketika kita punya sifat rendah hati, itu kita apa? Ada yang tahu? Tidak akan sombong. Tidak akan sombong. Dari Pak Iman, ada lagi? Sudah. Sebelum ibu menutup pembelajaran hari ini, maka kita terlebih dahulu. Sudah paham? Ya. Tahu lagi ya? Baiklah, saya anak-anak, hari ini pelajaran kita telah selesai. Sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, marilah kita ucapkan